Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini adalah menunggu. Saudara-saudara sekalian, menunggu adalah hal yang sangat tidak disukai orang. Apalagi di zaman yang serba instan sekarang. Orang sudah tidak punya kesabaran untuk menunggu. Banyak jalan pintas dibuat agar cepat tercapai tujuan yang mereka inginkan, sehingga akibatnya banyak sekali kejahatan, korupsi, perselingkuhan, permusuhan, fitnah terjadi di sekitar kita karena tidak sabar menunggu, menginginkan jalan pintas. Yang sedih, saudara-saudara, pikiran tersebut masuk ke gereja. Pikiran tidak sabar tersebut masuk ke gereja yang mempengaruhi orang-orang percaya sehingga mereka tidak sabar di dalam proses yang sedang mereka alami, tidak mempercayai waktu Tuhan yang adalah terbaik bagi mereka, tidak menunggu jalan Tuhan atau jawaban Tuhan. Bahkan mereka berpikir bahwa firman Tuhan itu tidak praktis, hanya teoritis. Sehingga tidak menghormati lagi atau tidak menjunjung lagi firman Tuhan sebagai pedoman satu-satunya yang punya otoritas atas hidupnya. Contoh, perjodohan. Jelas-jelas ditulis di firman Tuhan yang tercatat di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Firman Tuhan jelas berkata bahwa antara orang percaya tidak percaya tidak bisa disatukan. Gelap dan terang tidak bisa disatukan. Tetapi karena tidak sabar menunggu yang dari Tuhan, maka jalan pintas dibuat dan kemudian mereka mengabaikan firman Tuhan yang adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Pikiran tidak mau menunggu ini masuk di dalam gereja. Contoh lagi, pertengkaran dalam keluarga antara kakak adik atau dalam komunitas pertemanan bertengkar sampai besar dan tidak mau mengampuni. Padahal ayat firman Tuhan ada yang berkata seperti ini. 1 Korintus 3 ayat ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kalau ada pertengkaran, perselisihan, itu karena kita hidup secara daging, secara manusiawi. Sehingga firman Tuhan sebetulnya menuntun, kalau kita berselisih, kita harus sabar. Firman Tuhan yang lain berkata, apakah engkau tidak mau menanggung rugi supaya ada damai? Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, pikiran menunggu itu, tidak sabar menunggu itu masuk kepada gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus belajar tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Kita harus belajar taat kepada firman Tuhan dan sabar mengizinkan firman Tuhan berkarya, bekerja di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, ada ayat yang sangat bagus ditulis oleh Mazmur pasal 130 ayat yang ke-5 dan ke-8. Mari kita lihat Mazmur 130 ayat 5 sampai dengan 8. Nyanyian Syarah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada para pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari para pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel,
Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dan pasukannya atau timnya tahu bahwa Tuhan itu yang berkuasa, menolong, dan mereka tahu prinsip ini, menunggu pertolongan dari Tuhan, tidak memakai kekuatan dan tidak memakai kemampuan diri sendiri. Nah, saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berpesan juga kepada murid-muridnya agar menunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus, yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita perhatikan. Di ayat yang keempat dan kelima dijelaskan bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus bersama murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi Tuhan melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, di Yerusalem, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu di situ. Kalau Yohanes membaptis dengan air, kamu sebentar lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus, tunggu. Bayangkan saudara, kalau saudara dan saya ada di situ, tidak ada batasan. Kapan, sampai kapan nunggunya? Berapa lama menunggunya? Juga tidak dijelaskan nanti baptisannya model bagaimana. Kalau Tuhan Roh Kudus datang dan membaptis murid-murid, caranya bagaimana? Bentuknya seperti apa? Tidak ada penjelasan. Perintah Tuhan jelas, tunggu kegenapan janji Tuhan tersebut. Kalau kita, apa kita bisa? Kita yang hidup di zaman sekarang, menunggu yang dari Tuhan, itu adalah hal yang sangat berat. Banyak orang tidak suka, bahkan gereja Tuhan atau orang-orang percaya tidak suka. Nah, saudara-saudara, murid-murid Tuhan menunggu. Dan dicatat di pasal yang kedua, ayat yang pertama, kedua, tiga, dan keempat. Katanya begini firman, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, menunggu. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kata tiba-tiba menunjukkan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Tidak dirancang, tidak di-planning, tidak ada di dalam program. Tiba-tiba, saudara, mereka kemudian dipenuhi Roh Kudus, dilengkapi untuk melayani Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, sejak itu mereka menyala di dalam melayani Tuhan. Mereka menyampaikan Injil, menyebarkan Injil ke seluruh Yerusalem. Bahkan terus menyebar dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa mujizat yang Roh Kudus urapi mereka. Nah, saudara, saat ini kita juga sedang menunggu. Kemarin kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan. Selama 40 hari ke depan, Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya pada saat itu. Kita berdoa, Tuhan menyatakan diri kepada kita. Tetapi nanti, pada tanggal 28 Mei, kita akan merayakan hari Pentakosta bersama-sama. 10 hari sebelum 28 Mei, kita akan ada doa puasa 10 hari seperti yang kita lakukan setiap tahun. Karena kita percaya akan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, kita juga bisa mulai mempersiapkan hati kita
diri kita dari sekarang dengan menunggu. Menunggu bukan hal yang tidak baik, menunggu adalah hal yang baik, karena yang kita tunggu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Caranya bagaimana? Pertama, saya mendorong jemaat Kahal, baca kitab para rasul dari 1 sampai 28. Tidak hanya baca, renungkan, teliti. Baca sekali lagi. Jangan dengan cepat tapi dengan perlahan-lahan. Kisah Rasul 1 sampai ke 28. Setiap hari kita baca. Itu cara kita menunggu. Kita menunggu sesuatu yang Tuhan janjikan bagi gerejanya. Termasuk kita, GKP Kahal. Kita rindu kuat kuasa Roh Kudus melawat kita semua. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Baca Kisah Para Rasul 1 sampai 28 setiap hari. Yang kedua, doakan tiap hari lawatan Roh Kudus untuk keluarga saudara, untuk keluarga kita Kahal. Berdoa tiap hari, Tuhan lawat keluargaku dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan lawat jemaat GKP Kahal dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, menanti-nanti. Menanti-nanti ini bukan hal yang pasif, tetapi menanti-nanti itu berarti kita sedang berharap atas lawatan Tuhan yang besar itu kepada jemaat GKP Kahal, pada keluarga kita di saat tiba-tiba yang kita tidak tahu kapan. Kita sedang memprogramkan atau kita akan memprogramkan 28 Mei sebagai ibadah Pentakosta, tetapi 10 hari sebelumnya kita akan masuk doa puasa. Menanti-nanti, artinya kita berharap Tuhan melawat. Kapan? Kita tidak tahu, tapi kita nantikan dengan penuh pengharapan. Dan kemudian kita latih diri kita dengan puasa juga. Kita bisa puasa seminggu sekali, kita bisa puasa setengah hari, seminggu 2 kali, kapan saja. Siapkan dirimu dan diriku untuk memasuki masa lawatan Tuhan di hari Pentakosta tersebut. Saudara, saya mendorong jemaat Kahal menyiapkan diri, menunggu. Jangan seperti dunia ini, tidak sabar menunggu. Kita menunggu dengan iman dan percaya. 3 hal yang kita akan lakukan selama menunggu sampai dengan hari di mana kita akan merayakan Pentakosta bersama. Dan kita rindukan ada lawatan Tuhan. Sementara itu, secara tiba-tiba di antara kita. Pertama, baca Kisah Para Rasul 1 sampai 28. Yang kedua, berdoa tiap hari bagi lawatan Tuhan untuk keluargamu atau gereja GKP Kahal, jemaat GKP Kahal. Yang ketiga, menanti-nanti dengan penuh harapan dan percaya. Latih dirimu untuk berpuasa 1 hari atau seminggu 1 kali. Siapkan diri saudara supaya kita siap bagi lawatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan melawat keluarga kami, melawat keluarga Kahal kami dengan lawatan seperti janji Bapa bahwa Tuhan akan membaptis kami dengan Roh Kudus, memenuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan di mana saja kami berada. Ini doa kami. Siapkan diri kami. Hadirlah di setiap rumah jemaat kami, Tuhan, jemaat GKP Kahal. Dan Tuhan, kami menanti-nantikan lawatan Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.